Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zafira dengan NIM 222790004 Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Bahar dengan materi transformasi digital di Indonesia, peran startup dalam mendorong inovasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Transformasi digital di Indonesia semakin penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi. Startup berperan sebagai penggerak inovasi, menawarkan solusi baru dan produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka tidak hanya memperbaiki efisiensi produk bisnis, tetapi juga membuka akses ke layanan yang lebih luas. Dengan kolaborasi antara startup dan sektor lain, Indonesia dapat memperkuat posisi dalam ekosistem digital global, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inklusi sosial. Selain itu, transformasi digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi secara signifikan, di mana startup memainkan peran krusial. Mereka beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru dan kebutuhan pasar, menciptakan produk serta layanan inovatif. Selain itu, startup membantu meningkatkan akses masyarakat ke layanan penting seperti keuangan, kesehatan, dan pendidikan, memperdayakan ekonomi lokal. Kerjasama antara startup dan perusahaan besar juga menghasilkan sinergi yang menguntungkan dalam mengembangkan teknologi. Dengan membangun ekosistem digital yang mendukung, termasuk inkubator dan akselerator, startup memperkuat inovasi di Indonesia. Selain itu, mereka berkontribusi pada peningkatan penetrasi internet dan penggunaan teknologi di berbagai daerah, yang secara keseluruhan mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, ada 3 permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama, akses terhadap teknologi dan infrastruktur. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur di Indonesia merupakan faktor kunci dalam mendorong transformasi digital. Meskipun pertumbuhan teknologi sangat pesat, masih ada tantangan dalam distribusi infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Ketersediaan internet yang cepat dan stabil menjadi sangat penting karena banyak startup dan layanan digital bergantung pada konektivitas untuk beroperasi. Program pemerintah dan inisiatif swasta untuk memperluas akses internet, seperti pembangunan jaringan fiber optik dan penyediaan layanan internet di daerah sulit dijangkau, semakin membantu. Selain itu, investasi dalam infrastruktur teknologi seperti pusat data dan sistem pembayaran digital juga memainkan peran vital dalam mendukung ekosistem startup. Dengan demikian, meningkatkan akses terhadap teknologi dan infrastruktur, Indonesia dapat lebih memaksimalkan potensi inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan yang kedua itu regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan di Indonesia sangat berpengaruh dalam mendukung transformasi digital dan pengembangan startup. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong inovasi, seperti insentif pajak bagi perusahaan teknologi dan dukungan untuk penelitian serta pengembangan. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal regulasi yang kadang-kadang lambat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Misalnya, regulasi mengenai data privasi dan keamanan cyber perlu diperkuat untuk melindungi pengguna. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan mendukung ekosistem digital. Inisiatif seperti Gerakan Nasional 1000 Smart Cities dan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. Dengan regulasi yang tepat dan kebijakan yang proaktif, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan startup. Dan permasalahan yang ketiga itu sumber daya manusia dan talenta startup merupakan aspek krusial dalam mengembangkan startup di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki populasi muda yang besar dan potensi kreatif yang tinggi,
Tantangan dalam pendidikan dan pelatihan seringkali menghambat pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di sektor teknologi. Perlu ada upaya yang lebih besar untuk menciptakan kurikulum yang relevan di sekolah dan di universitas, serta program pelatihan yang fokus pada keterampilan digital. Selain itu, kolaborasi antara industri dan lembaga pendidikan dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pasar dan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Inisiatif seperti bootcamp coding dan program akselerator juga semakin banyak bermunculan, menawarkan pelatihan praktik bagi calon entrepreneur dan profesional teknologi. Dengan mengembangkan talenta lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan, Indonesia dapat memperkuat ekosistem startup dan menciptakan lebih banyak peluang inovatif. Selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Transformasi digital di Indonesia merupakan proses pengintegrasian teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis dan kehidupan masyarakat. Menurut Gawar dan Kusumano 2014, transformasi digital mencakup perubahan budaya, organisasi, dan teknologi. Di Indonesia, proses ini semakin mendesak akibat pertumbuhan pengguna internet dan kebutuhan akan layanan yang lebih efisien. Kominfo 2022. Peran startup dalam inovasi. Startup berfungsi sebagai motor penggerak inovasi. Menurut RIS 2011, startup adalah entitas yang mencari model bisnis yang dapat diulang dan scalable. Mereka seringkali memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, yang memfasilitasi inovasi. Startup di Indonesia seperti Gojek dan Tokopedia telah menunjukkan bagaimana inovasi dapat mengubah industri tradisional. Sullivan 2021. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan latar belakang transformasi digital. Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bisnis dan organisasi yang mengubah cara mereka beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Latar belakang transformasi digital mencakup beberapa faktor. Yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi informasi seperti cloud computing, big data, dan AI memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan operasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, perubahan perilaku konsumen. Konsumen semakin mengharapkan interaksi yang lebih cepat dan personal serta akses ke layanan secara online. Yang ketiga, persaingan global. Perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif di pasar global. Yang keempat, krisis dan disrupsi. Situasi seperti pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital, mendorong perusahaan untuk beralih ke solusi digital guna mempertahankan kelangsungan bisnis. Yang kelima, kebutuhan untuk efisiensi. Organisasi mencari cara untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan digitalisasi proses. Selanjutnya kita akan membahas kontribusi startup di Indonesia. Kontribusi startup di Indonesia sangat signifikan dalam mendorong inovasi dan teknologi, menciptakan solusi baru untuk berbagai masalah. Mereka juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, startup meningkatkan akses layanan, menyediakan solusi yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil. Pertumbuhan startup juga menarik perhatian investor, baik domestik maupun internasional, yang membantu membangun ekosistem inovasi dan kewirausahaan. Di sisi lain, mereka berkontribusi pada digitalisasi ekonomi, mempercepat adopsi teknologi, dan meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Beberapa startup juga fokus pada isu sosial dan lingkungan, menawarkan solusi berkelanjutan untuk tantangan yang dihadapi masyarakat. Serta keseluruhan, startup memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memajukan masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tantangan apa sih yang akan dihadapi startup. Startup di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan berkelanjutan mereka. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap pendanaan.
di mana banyak startup kesulitan untuk mendapatkan investasi yang diperlukan untuk ekspansi. Selain itu, persaingan yang ketat di pasar juga menjadi masalah, terutama dengan banyaknya startup baru yang bermunculan. Tantangan lain adalah regulasi yang seringkali belum jelas atau berubah-ubah, yang dapat membatasi operasi mereka. Banyak startup juga menghadapi kesulitan dalam menemukan talenta yang tepat, terutama di bidang teknologi dan manajemen. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan cepat dalam kebutuhan konsumen dan tren pasar juga memerlukan fleksibilitas dan inovasi yang tinggi. Terakhir, banyak startup harus menghadapi risiko kegagalan yang dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari model bisnis yang tidak tepat hingga masalah dalam eksekusi strategi. Menghadapi tantangan ini membutuhkan ketahanan, kreativitas, dan strategi yang matang. Dan ada sedikit tambahan, tantangan yang dihadapi startup itu juga tantangannya ada di masalah tim. Kita harus mempunyai tim yang bertalenta dan berkualitas. Dan tantangannya juga itu ada di pemasaran. Kita harus membangun brand yang awareness dan menjangkau pelanggan dengan efektif. Di risiko keuangan, mengelola arus kas dan menghindari pemborosan. Dan masalah paling pentingnya itu kita harus cari investor yang bersedia dan memahami visi dan misi bisnis kita. Serta kita harus bersaing dengan perusahaan yang sudah mapan dan startup lain. Kita harus juga menciptakan produk dan layanan yang menarik masyarakat luas untuk melirik startup yang baru kita rintis. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dan saran dari materi yang tadi. Kesimpulannya itu, transformasi digital di Indonesia dipercepat oleh startup yang menghadirkan inovasi dan solusi yang relevan dengan fokus pada pemecahan masalah lokal dan kolaborasi. Startup meningkatkan efisiensi dan memperdayakan komunitas, namun tantangan seperti akses pendanaan, regulasi, dan persaingan ketat masih perlu diatasi. Dan sarannya itu, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang mendukung pertumbuhan startup, termasuk insentif untuk investasi dan perlindungan terhadap inovasi. Itu dia tadi materi yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.